Tes, tes. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Merdeka! 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 Ya, puji nama Tuhan. Kita sangat senang dan bersuka cita. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersyukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berkati negeri kita, bangsa kita boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-79. Kita percaya semua itu adalah karunia dari Tuhan buat bangsa kita. Mari kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita akan beribadah, kita akan bersyukur dan memuliakan nama Tuhan untuk berkat-Nya yang besar buat bangsa kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya mengundang semua sidang jemaat, kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikannya bersama-sama. Tetap berdiri, kita akan masuk saat ibadah kita. Panggilan berbakti kita terambil dari Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Kita akan memuji Tuhan, layaklah segala bangsa menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji, memuliakan Allah kita, Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu besar. Besar dan ajaiblah karyamu.
negeri ini, Allah untuk bangsa ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati bangsa kami. Bangsa yang besar, yang banyak rakyatnya. Kami percaya ada jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan di dalamnya. Termasuk kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terus bersyukur kepadamu untuk negeri ini, yang terus berdoa kepadamu untuk bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam syukur kami mau memuji Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Atas anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kemerdekaan buat bangsa ini dari penjajahan. Sudah 79 tahun. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, biarlah penyembahan kami, ibadah kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan hati pikiran kami. Supaya kami sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh mendapat berkat rohani dari Tuhan melalui ibadah ini. Kami pulang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami membuka ibadah kami. Haleluya, amin. Ya, sidang jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan 2 pujian dari WBI Tanah Airku dan juga betapa kita tidak bersyukur. Kepada WBI saya persilahkan.
Itu salah satu kekayaan Indonesia ya. Kita berasal dari daerah dan suku yang berbeda-beda dan bahasa yang berbeda-beda pula. Tetapi kita dipersatukan dalam bangsa Indonesia dan kita dipersatukan dalam tubuh Kristus untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tahun negeri kita yang akan dipimpin oleh Ibu Eliati. Sebelumnya kita muji Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Sebelumnya kita, maaf Bapak Ibu, Alkitab dulu. Sebelum kita berdoa, kita membaca Alkitab dulu. Terambil dari 1 Petrus 2 pasal 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Ya. 1 Petrus 2 ayatnya yang 11 sampai dengan 17. Untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita membacakan bersama-sama ayat 11 sampai dengan ayat 17 dalam perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang tinggi, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu, rancangan yang mulia. Kota kerajaanmu, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
atas seluruh bumi. Ayat 2. Pulih dari semua problem hidup jalan kebenaranmu, kemuliaanmu. Bagi bangsa ini kami menyembah. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ibu Eliati akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena pemeliharaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau menaikkan Tuhan segala doa-doa kami kepadamu. Namun terlebih dahulu Tuhan, mohon kudus sucikan kami, layakkan kami menyampaikan isi hati kami di hadapan-Mu, menyampaikan kerinduan-kerinduan kami, pergumulan kami untuk bangsa ini. Layakkanlah kami, kudus sucikan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk negeri ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami mengingat kembali 79 tahun yang lalu, Tuhan sudah menolong bangsa ini. Sungguh oleh karena campur tangan-Mu lah ya Tuhan, bangsa ini boleh menang, bangsa ini boleh merdeka dari penjajah, dari segala musuh-musuh yang ingin merebut tanah air ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu saja bangsa ini boleh menang, oleh karena kemurahan-Mu saja bangsa ini boleh merdeka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kekayaan negeri ini Tuhan, limpahkan kepada kami. Itu semua adalah berkat karunia Tuhan bagi bangsa ini, di mana lautnya begitu luas Tuhan, kekayaan alamnya begitu melimpah. Dan kami sebagai penduduk sungguh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kekayaan alam di negeri ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih oleh karena kekayaan
oleh karena berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di negeri ini dan kami semua menikmatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan kami bersyukur untuk pemerintahan bangsa kami yang boleh Tuhan percayakan memimpin bangsa ini dari jajaran tingkat atas sampai jajaran tingkat bawah. Mulai dari presiden sampai ke RT RW sampai ke camat lurah ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau memilih mereka semua untuk memerintah dan memimpin negeri ini ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap mereka kepadamu, terutama pemerintahan baru yang sudah dilantik Tuhan, yang akan menggantikan pemerintahan yang lama. Tuhan, pimpin mereka, tolong mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan-Mu, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, agar mereka boleh memimpin dan memerintah bangsa ini dengan jujur, dengan adil, dengan takut akan Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan setiap mereka, agar mereka diberikan hikmat, kemampuan, kekuatan untuk memerintah bangsa ini. Kami serahkan Tuhan pemerintahan di negeri ini kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan, meski bangsa kami merdeka 79 tahun dari yang lalu Tuhan, dari para penjajah, dari para musuh. Namun bangsa ini belum merdeka dari segala dosa-dosa, dari segala penindasan, dari segala kejahatan, dari segala narkoba, dari segala hal-hal buruk Tuhan yang mendatangkan kutuk Tuhan atas orang-orang di negeri ini. Kami berdoa Tuhan agar mereka juga dipulihkan oleh Tuhan, agar bangsa ini juga dimerdekakan dari dosa-dosa, agar bangsa ini juga melihat di mana Kristus mengasihi mereka, di mana Kristus adalah juru selamat mereka. Kami berdoa untuk orang-orang di negeri ini yang belum diselamatkan Tuhan, dari berbagai suku, dari berbagai bahasa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang menutup hati melihat, mendengar tentang Yesus Kristus adalah juru selamat, orang-orang yang masih murtad, orang-orang yang masih bandel, yang tidak mau bertobat. Tolong mereka Tuhan, kami merindukan juga kemerdekaan bagi bangsa ini dari segala penjajah dosa, dari segala jajahan iblis. Kami berdoa untuk bangsa ini, biarlah keselamatan terjadi atas bangsa kami, biarlah keselamatan terjadi atas orang-orang di negeri ini ya Tuhan, agar mereka juga melihat dan merasakan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak hanya diselamatkan dari para penjajah 79 tahun yang lalu, tetapi juga mereka patut merasakan keselamatan dari Yesus Kristus, di mana iblis, dosa-dosa adalah penjajah bagi hidup mereka. Tolonglah orang-orang di negeri ini ya Tuhan, tolonglah mereka semua agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di bangsa ini. Kami berdoa agar semakin hari, semakin banyak gereja-gereja Tuhan yang mengabarkan Injil keselamatan. Makin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang membuka mulut mereka, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus bagi orang-orang di negeri ini yang belum diselamatkan ya Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan, dan berikanlah kemampuan kepada kami semua, kepada anak-anak Tuhan di negeri ini, agar kami dimampukan, agar kami diberikan keberanian untuk menceritakan tentang kasih Yesus kepada setiap orang, kepada setiap mereka yang belum percaya, yang belum bertobat kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan, dan kami merindukan semakin hari semakin banyak jiwa yang dimenangkan, semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan dan dibawa kepada Kristus. Kami rindu Tuhan, Indonesia dimenangkan untuk Kristus. Indonesia dimenangkan, dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh negeri ini kepadamu. Biarlah keselamatan terjadi atas negeri ini ya Tuhan. Bukan hanya bagi kami sebagian-sebagian, tapi seluruhnya. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan segala doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menerima segala doa-doa kami. Dan kami sebentar lagi akan melanjutkan kebaktian kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami diberikan kemampuan untuk mendengar, untuk menerima, untuk menanamnya di dalam hati dan pikiran kami agar bertumbuh dan berbuah.
Tuhan mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, biarlah hati dan pikiran kami fokus untuk mendengar sabda firman-Mu, agar kerohanian kami terus dimerdekakan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami percaya Tuhan menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan memuji Tuhan. Hitunglah berkat-Mu sebagai lagu persiapan kita untuk memberi persembahan. Kita akan pujikan ayat 1 dan ayat 4. Saya persilahkan. Panggilan memberi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengundang sidang jemaat, kita bangkit berdiri, kita pujikan doksologi Pujilah Allah yang mulia. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya ada 2 pujian yang akan kita nikmati bersama-sama.
yaitu pujian dari paduan suara dan juga sekolah minggu dan kaum muda. Untuk paduan suara saya persilahkan.
Yes. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami di surga, tiba saatnya kami mau kembali menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengar, siap untuk merenungkan, dan kami juga siap untuk melakukannya. Kuberkati kami semua, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita bersyukur hari ini kita kembali datang ke rumah Tuhan, dan besok hari Minggu, jadi besok ibadah lagi ya. Jadi tidak hanya hari ini datang gereja, besok juga ibadah. Dan saya melihat anak-anak sedikit sekali ya, dan saya yakin mereka pasti ikut lomba. Ya, ya nggak apa-apa ya, biarkan mereka senang ya. Tapi besok bawa mereka sekolah minggu ya, supaya anak-anak kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini IKN, Ibu Kota Nusantara, sudah bisa digunakan oleh pemerintah ya, dan benar itu ya. Dan hari ini, silakan slide selanjutnya. Hari ini kita melihat ya di IKN ya, diadakan upacara bendera ya yang pertama kali, dan ini ya akan menjadi sejarah ya. Bahkan nanti beberapa tahun ke depan pasti akan menjadi pertanyaan di buku pelajaran anak-anak kita ya, khususnya di pelajaran Pancasila ya. Pasti ada pertanyaan ya, kapan upacara pertama kali diselenggarakan di IKN ya. Kapan bendera Sang Saka Pusaka Merah Putih bahkan teks proklamasi pindah dari Jakarta ke IKN ya. Ada yang tahu tanggal berapa? Udah pindah, baru kemarin tanggal 10 ya, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Lilis ya. Yang lain nggak tahu. Ya, nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, rakyat Indonesia diarahkan ya di tanggal 17 Agustus ini melihat satu bangunan yang sangat megah ya. Dan kita harus akui memang megah ya, dan dalam proses pembangunan, dalam proses penyelesaian. Dan saya kira percaya dari Sabang sampai Merauke ada banyak pembangunan ya yang dilakukan oleh pemerintah kita, bangsa kita Indonesia ini. Dan itu bukti ya, salah satu bukti kemajuan bangsa kita ini. Namun Bapak Ibu, ada kata namunnya ya. Namun di satu sisi ya, masih banyak hal-hal yang mengecewakan terjadi. Ya. Dari secara bangsa Indonesia ini sudah merdeka. Tetapi dari aspek-aspek lain Indonesia ini belum merdeka. Ya. Dan harus kita akui itu. Ya. Contohnya intoleransi. Ya. Masih banyak yang tidak menerima perbedaan. Rasisme masih terjadi. Radikalisme masih terjadi, teroris masih terjadi, korupsi masih terjadi. Bahkan hal-hal yang menyangkut hukum sangat mengecewakan di negeri kita ini. Khususnya bagi kita yang minoritas. Ya. Silakan slide selanjutnya. Ini sangat, saya sedih sekali melihat ini Bapak Ibu. Silakan slide selanjutnya. Ya, udah tahu.
Ini benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Ya. Baru-baru ini Menteri Agama, ya Menteri Agama mengusulkan, ya akan meniadakan PKUB, ya PKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama atau Pusat Kerukunan Umat Beragama. Mau dihapus, saya setuju dihapus. Ya, karena disinilah menjadi persoalan ketika gereja-gereja mau membangun tempat ibadah. Dipersulit tuh di sini. Kita harus minta izin dulu, cari tanda tangan dulu, hanya sekali. Tetangga kanan kiri, tokoh-tokoh agama. Dipersulit kita. Dan Menteri Agama mengeluarkan, mengusulkan supaya PKUB ini dihapus saja untuk memudahkan pembangunan tempat ibadah, tidak hanya orang Kristen, ya, Buddha juga. Tetapi Bapak Ibu, sangat disayangkan, ya, itu ditolak oleh Wakil Presiden. Gak mau dia. Tahu begini saya nggak pilih dia Bapak Ibu. Ya, ini yang terjadi di bangsa kita Bapak Ibu. Menteri Agama sudah berusaha supaya ketika umat Kristen mau membangun tempat ibadah cukup hanya minta izin SK dari Kementerian Agama. Gak usah lagi minta izin, minta surat, minta persetujuan, mencari tanda tangan dari tokoh-tokoh agama. Karena ini jadi persoalan Bapak Ibu. Gereja sudah harusnya dibangun 5 tahun, 6 tahun belum bisa dibangun, izin belum keluar. Karena ini. Ya. Dan sangat disayangkan Bapak Ibu. Sangat disayangkan. Wakil Presiden menolak. Jadi kalau kita nanti mau bangun gereja, mau renovasi besar-besaran, ya kita siap-siap, nggak mudah. Ya. Kita harus cari tanda tangan, bisa sampai puluhan tanda tangan. Kalau enggak di tanda tangan, kita nggak bisa renovasi gereja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mengecewakan. Kita belum merdeka. Dari aspek-aspek lain. Secara bangsa kita merdeka. Secara rohani kita merdeka. Dan saat ini kita masih berdiri di bangsa ini. Dengan kejadian seperti ini salah satu. Kemarin ada gereja di Jawa ketika dia beribadah di rumah, beribadah di ruko, di tokonya beribadah. Enggak boleh Bapak Ibu. Dan mereka harus buat surat pernyataan. Kalau mulai hari ini tidak boleh ada ibadah lagi di tokonya. Tidak boleh ada ibadah di rumahnya. Karena ini mayoritas Muslim. Itu terjadi. Mengecewakan sekali. Dan apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai warga negara, ya, apakah kita masih mencintai negeri ini? Apakah kita masih bangga dengan negeri ini? Masih ya. Kita masih bangga, kita masih mencintai negeri ini. Tadi ibu-ibu menyanyikan lagu. Indonesia. Kita harus tetap bangga, kita harus tetap mencintai negeri ini. Apapun yang terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, ada satu pertanyaan yang bisa kita renungkan di siang hari ini. Walaupun kita ada dalam situasi seperti ini, bagaimana respon, bagaimana peran kita bagi bangsa ini? Kita sebagai warga negara Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana peran kita bagi bangsa ini?
Karena kita masih ada di bangsa ini. Kita masih hidup di negeri ini. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Saya hanya membahas 2 ayat saja Bapak Ibu, 1 Petrus pasal 2 yang sudah kita baca, ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Saya hanya membahas ayat 11 dan ayat 12 Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan mengingatkan kita hari ini. Mari kita tetap menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita tetap konsisten. Kita tetap berkomitmen hidup benar sebagai anak-anak Tuhan. Ada di negeri, ada di bangsa ini. Yang secara bangsa sudah merdeka, tapi dari aspek-aspek lain belum merdeka. Khususnya kita sebagai minoritas, sebagai orang Kristen. Ada hal-hal yang mengecewakan terjadi. Tetapi kita harus tetap bertahan, tetap konsisten untuk hidup benar. Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen harus terus berjuang menjadi contoh teladan di tengah bangsa ini. Saya ingin menekankan ini saja Bapak Ibu. Kita harus hidup benar. Firman Tuhan mengatakan di situ. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Garis bawahi di situ Bapak Ibu. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jiwa kita ini milik Tuhan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan, ya. Jadi jiwa kita ini milik Tuhan. Dan perbuatan daging. Kita masih hidup dalam daging dan perbuatan daging itu berpotensi besar terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita harus waspada. Waspada dengan jahatnya keinginan-keinginan daging kita yang berjuang untuk menghancurkan jiwa kita. Untuk membinasakan jiwa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu kita harus terus berkomitmen, terus berjuang, memberi diri, terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Menyerahkan diri hidup sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Supaya kita tidak dikuasai oleh kedagingan, tidak dikuasai oleh keduniawian ini. Supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat. Petrus mengingatkan. Supaya mereka tetap berdiri teguh. Menjaga Injil, menjaga kebenaran. Tetap hidup benar di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal kebenaran. Yang sedang mengkompromikan kebenaran itu. Kita perlu sekali menjaga cara hidup yang baik dan benar. Kehidupan kita sebagai orang Kristen harus terus berjuang. Menjadi contoh, menjadi teladan di tengah bangsa ini. Dengan menjaga kekudusan hidup kita. Dengan menjaga kebenaran firman Tuhan itu. Supaya orang lain melihat. Ada perbedaan antara kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang disebut Kristen. Dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dengan orang yang belum berstatus Kristen. Yang belum percaya kepada Yesus. Jadi hidup benar. Itu adalah jati diri kita sebagai orang percaya. Dan inilah yang harus kita jaga. Kita harus tetap
konsisten menjaga hidup benar. Karena itu adalah jati diri kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Di tengah bangsa yang seperti ini. Karena Kristus sudah memerdekakan kita lewat darahnya di atas kayu salib. Mari kita baca Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi mari kita terus berjuang. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Silakan slide selanjutnya. Jangan di sini terus ya. Jadi hidup benar. Itu jati diri kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan mengatakan. Jadi kita harus tetap konsisten. Hidup benar. Jaga konsistensi kita hidup benar sebagai orang Kristen. Di tengah bangsa Indonesia ini. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu. Diingatkan untuk terus hidup suci dan taat di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 5, silakan slide selanjutnya. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Jadi orang percaya dituntut untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Terus dilanjutkan lagi, kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya. Belum. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Supaya kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa ini. Supaya kita menggarami, menerangi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Orang yang sedang berkompromi dengan kebenaran itu. Kehidupan kita harus berbeda dari mereka. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus tetap menjaga komitmen, menjaga kehidupan kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Tidak gampang. Menjaga hidup benar di tengah dunia, di tengah bangsa yang seperti ini. Manusia duniawi. Silakan slide selanjutnya. Manusia duniawi berusaha mendapatkan semua yang mereka inginkan dengan cara apapun yang mereka bisa. Kalau harus berkelahi, berkelahi saja. Kalau harus berbuat jahat, melakukan hal yang jahat, berbuat jahat saja. Kalau harus membunuh, membunuh saja. Kalau harus sikat, sikat saja. Fitnah, fitnah saja. Gosip, gosip saja. Untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Ini terjadi di negeri kita. Maka dari itulah Bapak Ibu, kita harus tetap menjaga, tetap komitmen. Tetap konsisten hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kita ada di tengah-tengah manusia yang seperti ini. Ini terjadi di negeri kita. Ini terjadi di bangsa kita. Dan firman Tuhan juga sudah jelas mengatakan. Di dalam Yakobus 4 ayat 1 dikatakan seperti ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukanlah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Jadi ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Inilah kehidupan manusia duniawi. Inilah kehidupan orang-orang yang di luar Kristus. Yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan.
Ketika mereka ingin mengingini sesuatu, mencari sesuatu dengan cara dunia. Kalau harus dengan memfitnah-fitnah saja. Kalau harus dengan membunuh-bunuh saja. Kalau harus sikat-sikat saja. Ini dunia. Tapi ayat di bawahnya lihat. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi ini adalah gambaran orang-orang yang di luar Tuhan. Yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak mau berdoa. Dia mau sesuatu, tapi dia mencapai itu dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Ini salah satu contoh kehidupan yang benar. Kalau kita mengingini sesuatu, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi sekolah kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berdoa. Inilah cara hidup yang baik. Inilah cara hidup yang benar. Yakobus mengingatkan, ya, kita harus tetap menjaga hidup benar. Karena sering sekali kalau dunia, orang duniawi, kalau dia mau naik jabatan, kalau mau gajinya dinaikin, ya, dia memakai kekuatannya sendiri. Kalau bisa jatuhin temannya. Ya, supaya saya naik. Supaya gaji saya naik, udah kita cari nama. Jelek-jelekin teman kita, jelek-jelekin teman di tempat pekerjaan. Itu cara dunia. Tapi Tuhan mengingatkan kita kalau kita mau mencapai apa yang kita inginkan, kita mau mencari sesuatu. Caranya apa? Berdoa sama Tuhan. Jadi jangan lupakan doa. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus bergumul kepada Tuhan, kita harus berjuang. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan. Meluangkan waktu berdoa kepada Tuhan. Ini yang sering dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Ini yang sering diabaikan oleh anak-anak Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi sekolah, bahkan dalam pelayanan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi andalkanlah Tuhan. Yakobus mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, ini cara hidup yang benar. Kita tahu kondisi situasi negeri kita. Khususnya kepada kita sebagai orang Kristen. Kita memang harus tunduk dan hormat kepada negeri ini. Karena negeri ini dari Tuhan. Tuhan menempatkan kita di negeri ini. Dan kita boleh protes, boleh kritik bangsa ini. Selagi kritik kita itu membangun. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak orang mengkritik negeri ini tapi nggak ada sumbangsi apapun. Nol. Dan kita sebagai orang Kristen, apa yang bisa kita lakukan? Berdoa buat negeri ini. Itu cara hidup yang benar. Berdoa buat negeri ini. Boleh kita mengkritik selagi itu membangun. Tapi jangan lupa kita berdoa buat bangsa ini. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu. Kita kembali kepada firman Tuhan ini. Kalau kita ingin mencari sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu di bangsa ini. Mari kita dapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yaitu mengandalkan Tuhan, yaitu berdoa. Jangan ikuti cara-cara dunia ini. Ya. Supaya kita terus menjadi terang dan garam. Dimanapun Tuhan tempatkan. Apapun menjadi profesi kita, pekerjaan kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita harus tetap menjadi terang, tetap menjadi garam. Kita harus tetap menjadi contoh
teladan yang baik supaya mereka melihat siapa kita. Supaya kehidupan kita berbeda dari kehidupan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau mereka mengingini sesuatu dengan cara dunia, membunuh, memfitnah, sikat dan sebagainya, gosip sebagainya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita mengandalkan Tuhan. Kita hanya sujud berdoa kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengingini sesuatu di dunia ini. Mencapai cita-citanya, harapannya dengan cara yang tidak baik. Bahkan mengikuti dunia ini. Temannya harus diatuhin teman supaya dia naik jabatan, supaya gajinya naik. Ikut-ikutan seperti itu. Kita sebagai orang Kristen harus berbeda. Ya kita berdoa. Kalau di tempat kerjaan kita mau naik jabatan, gaji kita mau dinaikkan, ya kita harus berdoa sama Tuhan. Anak-anak yang masih sekolah, kita mau nilai yang baik, kita mau naik kelas, kita mau mencapai cita-cita kita. Kita harus berdoa. Berdoa sama Tuhan. Itu cara yang baik. Dan kita harus konsisten. Ya. Menjaga hidup benar. Supaya Injil itu terus disampaikan. Caranya sederhana saja, jagalah kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan mereka akan melihat siapa kita. Oh, dia orang Kristen. Oh, dia anak Tuhan. Oh, dia bergereja di Ebenezer, Gereja Baptis Ebenezer. Oh, luar biasa. Jadi mari kita terus menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan kita secara rohani. Yesus mati di atas kayu salib. Memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Kita merdeka secara rohani. Kita merdeka secara bangsa. Dan saat ini kita ada di negeri ini. Kita berdiri di negeri ini, kita ada di bangsa ini. Dan janganlah menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus tetap menjaga hidup benar. Konsisten hidup benar. Karena firman Tuhan mengingatkan, kita harus menjadi contoh teladan. Supaya mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memenangkan negeri ini? Kalau hidup kita orang Kristen gak benar, gak beres. Ya. Gak ada bedanya dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka dari itulah 1 Petrus 2 ayat 1 ayat 2 mengatakan, saya baca sekali lagi. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Di dalam Petrus 2 ayat yang 1. Ayat 11-12. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dan ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi Tuhan juga ingatkan kita. Ketika kita tunduk kepada pemerintah, artinya hormat kepada pemerintah ini, kita sedang menunjukkan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena tunduk, hormat kepada pemerintah, itu perintah Tuhan. Kita bukan tunduk dengan dosa. Ya, tidak. Kita bukan mengikuti dosa-dosa bangsa kita ini, tidak. Tapi kita mau menjalankan segala perintah Tuhan.
protes boleh nggak? Boleh. Kayak tadi tuh, wakil presiden menolak tuh saya protes itu. Ya. Tetapi kita harus tetap menghormati bangsa ini. Dengan cara apa? Berdoa buat negeri ini. Supaya mereka yang nggak baik menjadi baik. Yang nggak benar menjadi benar. Jadi inilah tugas kita Bapak Ibu. Mari kita terus mendoakan bangsa ini sebagai bukti kita menghormati bangsa ini. Itulah wujud pembelaan kita terhadap tanah air ini. Bangsa dan negara kita ini yang kita cintai. Mari kita tetap konsisten. Hidup benar. Ya. Jadi hanya satu poin itu yang ingin saya sampaikan. Tetap menjaga hidup benar. Enggak gampang, tapi mari kita berjuang. Karena hidup benar adalah jati diri kita sebagai orang Kristen. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kita adalah terang dan garam bagi negeri ini. Makanya kita harus hidup benar. Jangan menyimpang. Jangan ikuti cara-cara dunia ini untuk kita meraih sesuatu. Untuk meraih harapan cita-cita kita. Harus berdoa. Jadi saya tekankan. Kalau orang Kristen nggak berdoa, berdosa di hadapan Tuhan. Tadi Yakobus mengatakan, dia tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan karena mereka tidak berdoa pada Tuhan. Artinya apa? Mereka nggak mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak berdoa, kita berdosa. Tanamkan itu dalam hati anak-anak kita supaya mereka terus berdoa kepada Tuhan. Memberikan contoh yang baik buat bangsa ini. Mengerikan sekali negeri kita ini Bapak Ibu. Dari anak kecil sekarang ingin mencapai sesuatu. Mereka nggak pernah mengandalkan Tuhan. Nggak pernah berdoa sama Tuhan. Ya. Siapa hari ini bangun pagi sudah berdoa sama Tuhan? Coba angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau sekolah enggak? Mau berangkat sekolah berdoa dulu. Siapa? Angkat tangan. Mau kerja berdoa enggak? Kita sering mengabaikan hal yang sederhana ini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak berdoa berarti ketika kita mau mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju. Kita enggak berdoa. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita sama seperti orang-orang yang enggak mengenal Tuhan. Mereka ingin mencapai sesuatu. Mengingini sesuatu. Mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka inginkan dengan cara dunia. Dan itu akan mempengaruhi anak-anak kita ke depan. Ketika mereka bertumbuh besar, mereka ingin bekerja, ingin punya ini dan itu. Dan mereka akan mencapai itu dengan cara-cara dunia, Bapak Ibu, hati-hati. Maka dari itu, dari kecil anak kita ajarin dia berdoa. Mau minta sesuatu, ajarin dia berdoa. Minta sama Tuhan. Jangan meminta dengan cara dunia. Karena nanti ketika dia tumbuh besar, apalagi dia udah punya jabatan yang tinggi, mau pingin sesuatu, dia bisa singkat bawahannya, dia sikat temannya, bisa fitnah temannya, bisa berbuat jahat dengan temannya. Padahal dia orang Kristen. Hati-hati. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengingatkan hari ini, dari 1 Petrus 2 ayat 11-12 itu. Mari kita berjuang untuk tetap hidup benar di negeri ini. Dunia ini sudah terbalik Bapak Ibu. Meniadakan apa tadi itu? HPUBN. Ya. Itu kan baik. Baik nggak itu Bapak Ibu? Baik.
kalau kita mendirikan tempat ibadah supaya cepat prosesnya. Itu baik. Tapi ditolak. Kita berdoa buat negeri ini. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau pilih pemimpin, berdoalah sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Berdoa sama Tuhan. Dan kita berdoa buat pemimpin yang baru ini. Pak Prabowo dan Gibran, ya. Berdoa buat mereka ke depan. Jujur, dulu saya pilih Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ya. Saya memang berbeda, selalu kadang berbeda dengan istri saya, nggak masalah. Ya. Tapi di akhir-akhir kepemimpinannya luar biasa terjadi. Dan sangat mengecewakan. Terakhir ini, dia menolak itu. Padahal gereja-gereja udah senang Bapak Ibu. Ketika kita mau bangun besar ini, kita cukup hanya minta izin dari kementerian aja. Gak usah minta tanda tangan kanan kiri. Kan itu mempermudah, itu baik. Mari kita berdoa buat bangsa ini. Supaya negeri ini semakin baik, maju ke depan. Tidak hanya pembangunan yang fisik begitu saja. Ya. Kalau kita kembali ke IKN, megah sekali. Baik, mungkin itu bukti sebuah kemajuan. Tapi ketika kita melihat kita sebagai minoritas orang Kristen, ya, dipersulit di negeri ini, apakah kita masih mencintai negeri ini? Ya, tapi mari kita tetap berdoa dan yakin dan percaya Tuhan bekerja di tengah doa-doa kita. Mari kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami semua ketika kami berdiri di bangsa ini, ketika kami menjadi warga negara bangsa Indonesia ini. Berikan kemampuan bagi kami Tuhan untuk tetap menjaga hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya dimanapun kami berada, kami terus menjadi contoh teladan yang baik. Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh melihat cara hidup kami. Dan mereka boleh melihat Yesus. Dan mereka boleh dimenangkan, percaya kepada Tuhan. Lewat kehidupan kami yang menjaga kebenaran. Kami tahu Tuhan, dunia ini penuh dengan kejahatan. Bangsa kami penuh dengan kejahatan. Banyak orang ingin mencapai apa yang mereka butuhkan. Ingin mencapai cita-cita harapan mereka dengan cara-cara dunia. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kiranya Engkau terus berikan kemampuan bagi kami untuk menjaga, untuk tetap konsisten hidup benar. Ketika kami ingin mencapai, ingin mendapatkan apa yang kami butuhkan, biarlah kami mencapainya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, yaitu berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mari kita berdiri bersama-sama. Tes. Kita mau merespon kebenaran firman Tuhan.
Indonesia bagi kemuliaan. Kita naikkan pujian Bapak Ibu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita naikkan pujiannya sekali lagi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk berdoa buat bangsa ini. Mari kita doakan negeri ini, supaya negeri ini benar-benar merdeka. Tidak hanya secara kebangsaan, tapi kiranya dari aspek-aspek lain, bangsa ini sungguh-sungguh merdeka. Kiranya pemimpin-pemimpin negeri ini bisa menerima perbedaan agama, suku, ras, dan sebagainya. Kiranya bangsa ini sungguh-sungguh dimenangkan pada Tuhan lewat kehidupan kita, lewat contoh teladan yang baik, yang benar dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita juga berdoa buat gereja-gereja, berdoa buat anak-anak Tuhan di negeri ini, supaya mereka sungguh-sungguh
memaknai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kemerdekaan secara rohani. Dan mereka boleh menerapkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga Injil itu terus tersampaikan. Lewat kehidupan mereka yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara-cara yang berdasarkan firman Tuhan. Bukan dengan cara dunia ini. Kita bersyukur kita ada di tengah-tengah bangsa ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kita, amanat agung bagi kita, supaya kita mau memenangkan negeri ini demi kemuliaan Tuhan, membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus supaya mereka percaya kepada Tuhan lewat kehidupan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, supaya dimanapun Tuhan tempatkan kita selalu menjadi berkat bagi negeri, bagi bangsa ini. Mari kita tetap menjaga kerukunan, tetap menjaga kedamaian, tetap mengasihi satu dengan yang lain. Yang berbeda keyakinan dengan kita, beda budaya dengan kita. Mari kita mengasihi mereka dengan cara hidup benar. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Hari ini Engkau mengumpulkan kami di rumah Tuhan. Kami boleh beribadah, mengucap syukur atas negeri kami ini yang ke-79. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa buat negeri ini. Dan kami juga sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan kiranya ibadah kami ini sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan ketika kami keluar nanti dari ruangan ini, kami sungguh-sungguh mempraktekkan hidup benar di luar sana. Supaya firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami baca, tidak hanya kami renungkan, tapi kami mau berperan bagi bangsa ini dengan tetap menjaga kehidupan kami. Dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan undur, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau menyertai kami, menibakan di rumah kami dalam keadaan yang baik, mempertemukan kembali aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kembali pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. Tercinta negeriku
Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Mereka. Betul. Silakan. Baik, Bapak Ibu mengingatkan bahwa besok kegiatan gereja masih ada, jadi hari ini ibadah, besok ibadah lagi. Jangan pernah jemu-jemu, amin. Ya, besok ada sekolah minggu di jam 8:30 pagi, silakan untuk hadir. Dari anak-anak sampai oma opa boleh hadir di sekolah minggu jam 8:30 pagi. Kemudian ada ibadah umum, sorenya, ada ibadah umum, PKMB pindah jadwalnya. Ada ibadah umum jam 10 pagi yang bertugas Inspiration, keluarga Bapak Coki, pemimpin acara Saudari Angel, pengkhotbah Pendeta Muda Ikomang Andreas, doa syafaat Bapak Coki, membawa kantong persembahan adik Sarah dan adik Marsha, doa persembahan adik Kimberly, musik Saudari Fani, nursery Saudari Lingga, penerima tamu Ibu Astrid, multimedia Saudara Elson, online service Saudara Christian. Dan di hari Minggu setelah ibadah ada lomba yang akan diadakan oleh tim sekolah minggu. Silakan untuk hadir murid-murid sekolah minggu. Jadi karena sekolah minggunya bukan hanya anak-anak, tapi sampai dewasa, yang dewasa juga ikut hadir. Setelah ibadah ada lomba sekolah minggu, ini PKMB. Ada lomba sekolah minggu, silakan untuk hadir. Nanti boleh mendaftar ke Saudari Lingga atau ke guru kelasnya masing-masing. Supaya nanti didata siapa aja yang mau ikut lombanya. Untuk informasi lebih lanjut silakan bertemu dengan Saudari Lingga. Kemudian sorenya ada lomba lagi PKMB. Jadi lombanya besok semua. PKMB silakan kaum muda untuk hadir di lomba 17-an. Di gereja, PIC-nya Saudara Christian ya, itu bukan saudari. Demikian informasi untuk kegiatan gereja di minggu ini sampai minggu besok, hari Minggu besok. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik kita. Merdeka! Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Pembentang bendera Akmal Faiz Ali Kadafi, asal sekolah SMA Negeri 4 Semarang. Pengiriman dari Provinsi Jawa Tengah. Danpok 17 Andre R.O. Kabagaimu, asal sekolah SMA Negeri 1 Wamena. Pengiriman dari Provinsi Papua Pegunungan. Danpok 8 Vivandra Ardiansyah Daud, asal sekolah SMA Negeri 1 Halbar. Pengiriman dari Provinsi Maluku Utara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan.